Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Wajibat, ya, dengan kitab panduan At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Syarah Al-Wajibat. Kita masih membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan berbuat syirik di sini adalah berbuat syirik besar. Berbuat syirik besar dalam beribadah kepada Allah, yaitu dengan mempersembahkan berbagai macam ibadah atau satu macam ibadah kepada selain Allah. Ya, seperti misalnya nanti dicontohkan oleh penulis, adzabhu li ghairillah, ya, menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Taib. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dimaksud dengan syirik yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah syirik akbar, bukan syirik asghar. Ya, karena syirik ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar. Apa perbedaan syirik akbar dan syirik asghar? Di antara perbedaannya, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, sementara syirik asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, syirik akbar pelakunya kekal di neraka, sementara syirik asghar pelakunya tidak kekal di neraka. Yang ketiga, syirik akbar menghapus seluruh amal soleh, sementara syirik asghar hanya menghapus amal soleh yang tercampurinya. Yang keempat, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara syirik asghar, ya, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik asghar tidak diampuni oleh Allah, dan ada yang mengatakan syirik asghar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang kelima, pelaku syirik akbar halal darah dan hartanya, sementara pelaku syirik asghar tidak halal darah dan hartanya. Ini diantara perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Jadi kesyirikan yang membatalkan keislaman seseorang adalah syirik akbar, bukan syirik asghar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya alasan penulis memulai nawaqidul Islam dengan kesyirikan karena syirik merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian syirik merupakan kebatilan yang paling batil dan kezaliman yang paling zalim.
li'annahu yaqtadi taswiyah al-mahluk an-naqis bil khaliq al-kamil min jami'il wujuh. Karena syirik ya itu menyamakan antara makhluk yang penuh kekurangan dengan pencipta yang maha sempurna dari segala sisi. Jadi orang yang berbuat syirik dia telah menyamakan makhluk yang penuh kekurangan dengan sang pencipta yang maha sempurna dari segala sisi, subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian dalil yang dibawakan oleh penulis surat An-Nisa ayat 48 atau ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah mengampuni segala dosa selain syirik atau dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Coba kita perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Syirik di sini umum ya. Syirik yang tidak diampuni bukan hanya syirik dalam ibadah, bukan hanya syirik dalam uluhiyah, termasuk di dalamnya syirik dalam rububiyah, ini juga tidak diampuni oleh Allah, dan juga syirik dalam asma wa sifat, ini juga tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni Allah tidak mengampuni dosa syirik dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dan dalam asma wa sifat. Kemudian Allah juga tidak mengampuni dosa yang selevel dengan syirik. Seperti kufur akbar misalnya. Kufur akbar juga tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nawakidul Islam, ya, pembatal keislaman, ini tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah cukup banyak, ya, yaitu dosa syirik secara umum, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat, kemudian dosa-dosa yang selevel dengan syirik seperti kufur akbar, dan juga nawakidul Islam, pembatal keislaman. Wa yaghfiru ma duna zalika, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik atau dosa yang di bawah syirik. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang di bawah syirik atau yang selain syirik, yang tidak selevel ya dengan syirik, yang bukan nawakidul Islam, ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi perhatikan ayat ini, yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa syirik, ya, dengan tiga macamnya, ya, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, dan syirik dalam asma wa sifat, dan juga dosa yang selevel dengan syirik seperti syirik akbar, ya, dan juga dosa nawakidul Islam. Nawakidul Islam ini selevel dengan syirik. Adapun yang selainnya, yang di bawah itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ya, firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, ya,
tadi sudah kita jelaskan, ini maksudnya syirik akbar, ya, bukan syirik asghar. Adapun syirik asghar, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik asghar diampuni, dan ada yang mengatakan syirik asghar tidak diampuni. Kemudian juga firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, yang dimaksud dengan orang yang tidak diampuni adalah orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan dia belum bertobat darinya. Coba perhatikan ya buku kita, halaman 64. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bi, ay la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yakni Allah tidak mengampuni seorang hamba yang bertemu dengannya wa huwa musyrik bihi, dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak diampuni itu orang yang bertemu dengan Allah, ya, meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik dan dia belum bertobat dari syirik tersebut. Berbuat syirik, belum bertobat dari syirik, kemudian dia meninggal dunia. Maka Allah tidak mengampuni dosa syiriknya. Adapun orang yang sebelum meninggal dunia dia bertobat dari syirik, maka syiriknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, ayat ini innallaha la yaghfiru ay yushraka bih berlaku bagi ghairut taib, bagi orang yang mati dan belum bertobat dari syiriknya. Ini yang tidak diampuni. Adapun orang yang sempat bertobat dari syiriknya, maka ayat yang berlaku baginya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mana syahidnya? Syahidnya firman Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa, yakni dosa apapun. Karena alif lam pada lafaz az-dzunub adalah alif lam istighraq yang bermakna umum, yakni dosa apapun, termasuk dosa syirik besar, termasuk dosa syirik besar. Bahkan semua dosa pembatal Islam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang bertobat. Bertobat ya dari dosa syiriknya, dari dosa nawakidul Islamnya. Ya, kemudian dia mati, maka Allah akan ampuni ya dosa-dosanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa apapun bagi orang yang bertobat. Jadi ayat ini ya, surat Az-Zumar ayat 53 bagi orang yang bertobat. Adapun firman Allah la yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, ini bagi orang yang tidak bertobat. Jadi dua ayat ini tidak kontradiksi.
tidak bertentangan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi orang yang tidak bertobat kemudian dia mati. Adapun firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ini bagi orang yang bertobat, ya, termasuk dosa syirik. Allah mengampuni semua dosa termasuk dosa syirik, dan kalau pelakunya bertobat sebelum meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi hendaknya kita berhati-hati dengan kesyirikan. Ya, ini syirik akbar, karena syirik akbar bisa membatalkan keislaman seseorang. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah pasti mengharamkan kepadanya surga. Allah pasti mengharamkan atasnya surga dan tempatnya ialah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Coba kita lihat penjelasan ayat ini. Bayyana ta'ala annahu man yusyriku bihi faya'bud ma'ahu ghairahu kainan man kana li'anna al-ibadata haqquhu ta'ala wa la tanbaghi illa lahu wahdahu la syarika lahu faqad harramallahu alaihil jannah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang berbuat syirik kepadanya, yakni dengan menyembah selainnya di samping menyembahnya, kainan mangkana, siapapun orangnya, mau yang disembah itu nabi misalnya, rasul atau malaikat atau wali atau orang-orang saleh atau yang lainnya, kainan mangkana, li'annal ibadah haqquhu ta'ala, karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tambagi illa lahu wahdahu la syarikalah, tidak pantas ya dipersembahkan kecuali kepada Allah semata, la syarikalah. Nah, barang siapa yang berbuat syirik dengan menyembah selain Allah di samping menyembahnya, apa ancamannya? Apa bahayanya? Faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan atasnya surga. Apa makna Allah haramkan atasnya surga? Dia tidak akan bisa masuk surga. Sama sekali dia tidak akan bisa masuk surga. Ai fala yadkhuluha hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, yakni dia tidak akan bisa masuk surga hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 40. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Mereka tidak akan bisa masuk surga hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, mungkin nggak unta masuk dalam lubang jarum? La yumkin, mustahil. Mustahil unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Karena unta itu hewan yang besar, sementara lubang jarum itu kecil. Mustahil unta bisa masuk ke dalam lubang jarum.
Maka orang musyrik, orang yang berbuat syirik kepada Allah, mustahil bisa masuk surga. Sebagaimana mustahilnya onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini makna faqad harramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atasnya surga. Dia tidak akan mungkin bisa masuk surga. Sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi orang yang berbuat syirik jangan pernah punya pemikiran bahwasanya mereka akan masuk surga. Nggak bisa. Mereka nggak akan masuk surga. Di mana tempat mereka? Wa ma'wahun nar. Tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan di neraka Jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari Jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari Jahannam. Mereka akan masuk neraka Jahannam. Khalidan mukhalladun fiha, yakni kekal mereka di dalamnya. Mereka tidak akan keluar dari neraka, mereka masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Waliyazubillah. Ya, ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Betapa ngerinya perbuatan syirik, ini syirik akbar. Syirik akbar bisa mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Waliyazubillah. Orang yang berbuat syirik akbar tidak akan bisa masuk surga. Waliyazubillah. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam syirik akbar. Ingat, syirik akbar itu banyak macamnya. Ya, syirik akbar banyak macamnya. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ai wa ma lahum 'indallahi nasirun wala mu'inun wala munqidhun mimma hum fihi. Yakni tidak ada bagi mereka di sisi Allah seorang pun yang menolong, membantu dan menyelamatkan mereka. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kekekalan di dalam neraka. Wa ma lizzalimin min ansar. Hatta para nabi enggak bisa menolong keluarga mereka yang kafir, yang musyrik, yang masuk neraka. Nabi Ibrahim nanti di akhirat ketemu dengan bapaknya Azar. Tapi Nabi Ibrahim enggak bisa nyelamatin bapaknya dari api neraka. Nabi Muhammad enggak bisa. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menyelamatkan pamannya dari kekekalan di dalam neraka. Wa ma lizzalimin min ansar. Enggak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka, yang bisa membantu mereka dan menolong mereka. Ya, mungkin kalau perbuatan dosa lainnya masih bisa dapat syafaat, masih bisa dapat pertolongan. Ya. Tapi kalau dosa syirik nggak ada yang bisa tolong. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat. Syafaat itu untuk orang yang bertauhid, untuk orang yang beriman. Adapun orang musyrik nggak bisa dapat syafaat. Orang musyrik nggak bisa dapat syafaat. Jadi dosa syirik ini dosa yang sangat mengerikan. Pelakunya kekal di neraka, nggak ada yang bisa menolong mereka. Mereka nggak bisa dapat syafaat. Mereka tidak bisa dapat syafaat. Syafaat itu untuk orang yang bertauhid. Ya, bahkan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi pada hari kiamat adalah orang yang bertauhid. As'adun nas
bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Orang yang bertauhid. Ya, adapun orang musyrik, mereka tidak bisa mendapatkan syafaat. Wasammallahu al-musyrikina az-zalimin. Dalam ayat ini Allah menamakan orang musyrik dengan orang yang zalim. Wa ma liz-zalimina min ansar. Allah namakan orang-orang musyrik dengan orang-orang yang zalim. Lianna syirka zulmun. Karena kesyirikan merupakan kezaliman. Ya, zalim itu ada 3. Zalim kepada Allah, ya, dengan berbuat syirik kepadanya. Kemudian zalim kepada orang lain dengan menumpahkan darahnya, ya, dengan mengambil hartanya, dengan merendahkan kehormatannya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Jadi syirik ini termasuk kezaliman. Allah namakan orang-orang musyrik dengan orang-orang yang zalim, lianna syirka zulmun. Karena syirik adalah kezaliman. Waz-zulmu wat'us syai' fi ghairi mawdi'ihi. Dan zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa orang musyrik dinamakan orang yang zalim? Karena orang musyrik dia tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Dia telah meletakkan ibadah, ya, di selain tempatnya. Ibadah yang harusnya dia tujukan kepada Allah, yang harusnya dia persembahkan kepada Allah, dia malah persembahkan kepada selain Allah. Dia persembahkan kepada manusia, dia persembahkan kepada orang-orang yang sudah mati, dia persembahkan kepada patung, kepada berhala, dan seterusnya. Maka orang musyrik dinamakan orang yang zalim, karena dia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Jadi zalim adalah wat'us syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi 3 macam kezaliman. Ya, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, zalim terhadap sesama, dan zalim terhadap diri sendiri. Ini zalim yang paling besar adalah zalim yang pertama. Zalim kepada Allah dengan berbuat syirik kepadanya. Taib. Kemudian penulis berkata, wa minhu adzabahu li ghairillah kaman yadbahu lil jinni au lil qabri. Di antara contoh syirik dalam beribadah kepada Allah adalah adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Jadi di sini penulis sedang memberikan contoh syirik dalam ibadah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Seperti menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Di sini beliau hanya memberikan contoh. Ai wa minasyirki fi ibadatillahi ta'ala adzabahu li ghairillahi ta'ala. Di antara contoh syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih kepada selain Allah Ta'ala, kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri. Seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Jadi adzabahu
ibadah. Menyembelih itu ibadah. Menyembelih itu ibadah. Mana dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai ayat 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini dalil bahwasanya menyembelih itu ibadah. An-nusuk di sini diartikan atau diantara maknanya sesembelihanku. Sesembelihan kita lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sesembelihan yang ibadah. Sembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri ya kepadanya. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya menyembelih itu ibadah, firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minas sunnati ma sabata fi sahihi Muslim anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya sesembelihan itu ibadah, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini ancaman yang keras ya bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini dalil bahwasanya perbuatan itu dosa besar. Ya, perbuatan menyembelih untuk selain Allah dosa besar karena ancamannya laknat. Ya, salah satu ciri-ciri dosa besar itu kalau ancamannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari rahmat Allah. Wadzalika li'anna dzabaha ibadatun min ajalli anwa'il ibadat. Ya, yang demikian itu karena menyembelih itu ibadah, bahkan termasuk macam ibadah yang sangat mulia, termasuk macam ibadah yang sangat agung. Fa idza sabata annahu ibadatun fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru nakilun anil millati. Apabila ya telah ditetapkan bahwasanya menyembelih itu ibadah, tadi kita sudah sampaikan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, fasarfuhu li ghairillah syirkun akbar, maka memalingkannya kepada selain Allah itu adalah syirik besar. Nakilun anil millah, ya, bisa mengeluarkan dari agama Islam. Ya, syirik besar ya bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kenapa penulis memberikan contoh menyembelih kepada selain Allah? Ya, kenapa penulis tidak memberikan contoh yang lain?
penulis mencontohkan syirik dalam beribadah kepada Allah dengan menyembelih untuk selain Allah. Kita lihat alasannya. Wa innama khassa asy-syaikhu adz-dzabha bizikri huna liwujudi dzalika fi zamanihi bikasratin. Syekh penulis menyebutkan adz-dzabhu penyembelihan secara khusus karena hal itu banyak terjadi di zamannya. Jadi di zaman Syekh itu banyak orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka Syekh mencontohkan menyembelih untuk selain Allah. Jadi sebenarnya syirik dalam beribadah kepada Allah itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Kalau kita belajar salah satu usul, di sana disebutkan macam-macam ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi penulis menyebutkan contoh menyembelih untuk selain Allah karena hal ini banyak terjadi di zamannya. Wa nabbaha alaihi litahdziri minhu. Maka beliau mengingatkan hal itu untuk memperingatkannya agar orang-orang tidak terjerumus di dalamnya. Ini diantara thariqah atau metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kadang beliau memberikan contoh-contoh syirik dalam beribadah kepada Allah Walaupun syirik bukan hanya dalam beribadah kepada Allah. Syirik itu bisa dalam rububiyah, bisa dalam asma wa sifat. Karena kesyirikan yang paling banyak terjadi syirik dalam beribadah kepada Allah. Maka dicontohkan syirik dalam beribadah kepada Allah. Kemudian lebih diperjelas lagi, dicontohkan seperti menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dicontohkan menyembelih untuk selain Allah? Karena inilah yang terjadi, yang banyak terjadi di zamannya. Bukan berarti syirik dalam beribadah kepada Allah itu hanya ini, bukan. Tetapi syirik dalam beribadah kepada Allah itu banyak macamnya. Beliau mencontohkan menyembelih untuk selain Allah karena inilah yang banyak terjadi di zamannya. Fanabbaha alaihi litahdziri minhu, maka beliau mengingatkan hal ini untuk memperingatkannya agar orang-orang tidak terjerumus di dalamnya. Baik. Wa kadzalika fi zamanina hadza min katsirin mimman yadda'i al-Islam fil bilad al-mujawirah wa ghairiha. Demikian pula di zaman kita ini. Min katsirin mimman yadda'i al-Islam, banyak orang-orang yang mengaku Islam fil bilad di negara-negara tetangga dan yang lainnya. Artinya mungkin bukan hanya di masa penulis di masa kita pun banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah. Di daerah kita banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian di daerah-daerah yang lain, bahkan lebih luas dari itu, di negara kita mungkin banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah. Demikian pula di negara-negara lain. Di negara-negara lain. Bal innahu wujida min ba'dil jahalah fi hadhil bilad man yadbahu lil jinni inda sakana al manzili wa nahwi zalik. Bahkan kita dapati
sebagian orang-orang bodoh, ya orang-orang yang tidak memiliki ilmu di daerah kita yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin. Kapan? Inda sakana al-manzil, ketika menempati rumah. Ya, ada sebagian orang ketika dia menempati rumah baru, dia nyembelih untuk jin. Ya, jin penunggu rumah baru tersebut. Ya, dia dekatkan diri kepada jin itu, dia agungkan jin itu, dia nyembelih untuk jin ya, supaya dia tidak diganggu oleh jin tersebut. Ini perbuatan syirik. Ini perbuatan syirik. Ingat, menyembelih itu ibadah. Ya, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh dipalingkan kepada jin, kepada kuburan. Orang yang menyembelih untuk jin ketika menempati rumah baru dan yang semisalnya, maka dia telah melakukan syirik akbar. Wa hadza syirkun akbaru. Wa hadza syirkun akbaru, ini merupakan syirik besar. Wa fa'iluhu kharijun anil Islam, pelakunya keluar dari Islam. Dakhilun fi dairatil kufri wad dhalal, dan masuk dalam lingkaran kekufuran dan kesesatan. Fanas'alullaha as-salamata lana walil muslimin. Kita mohon keselamatan untuk kita dan untuk kaum muslimin. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ya dengan syirik akbar. Hati-hati dengan syirik akbar. Syirik akbar itu bahayanya banyak sekali. Syirik akbar itu bahayanya banyak sekali. Di antaranya, ya, mungkin bisa kita simpulkan, di antara bahaya syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukan syirik akbar batal keislamannya, keluar dari Islam. Kemudian pelakunya tidak memiliki peluang untuk diampuni. Tadi sudah kita sampaikan ayatnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Bayangkan, rahmat Allah yang berupa ampunan tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan oleh orang yang berbuat syirik akbar. Adapun dosa-dosa lainnya ya, seperti berzina, ya, orang yang berzina masih punya peluang untuk mendapat rahmat Allah berupa ampunan. Orang yang berjudi, orang yang minum khamar masih punya peluang untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Terkadang Allah ampuni orang yang berbuat dosa-dosa besar. Orang yang berzina diampuni oleh Allah, ya. Orang yang minum khamar diampuni oleh Allah, ya, walaupun dia tidak bertobat, belum bertobat darinya, Allah ampuni dia dengan rahmatnya. Sementara dosa syirik, pelakunya sama sekali nggak punya peluang untuk mendapat rahmat Allah. Nggak ada peluang sama sekali. Ini menunjukkan bahayanya dosa syirik. Dosa syirik nggak ada ya peluang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat ampunan Allah, nggak ada. Ini harus membuat kita takut ya kepada perbuatan syirik akbar. Dosa syirik akbar. Kalau dosa-dosa lainnya masih mungkin, masih berpeluang untuk mendapat rahmat Allah, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahaya yang ketiga, pelakunya mustahil bisa masuk surga. Ya, tadi sudah kita sampaikan ayatnya. Allah haramkan bagi pelaku syirik besar surga.
dia tidak akan bisa masuk surga. Sama sekali tidak akan bisa masuk surga, sebagaimana onta tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian bahaya yang lain, ya, seluruh amalan pelakunya terhapus dan gugur. Seluruh amalan pelaku syirik akbar itu terhapus dan gugur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, maka akan gugur, akan terhapus seluruh amalanmu, dan engkau benar-benar ya akan termasuk orang yang merugi. Ya, rugi besar. Sudah capek-capek beramal, ya, capek-capek sholat, kemudian puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, baca Al-Quran, semuanya terhapus kalau melakukan syirik akbar. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau wahai Muhammad berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amalmu dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu para nabi, ya, seluruhnya berbuat syirik, maka akan terhapus seluruh amalan mereka. Perhatikan ya dua ayat ini. Di ayat yang pertama Allah mengatakan lain asrokta, wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik akan terhapus amalmu. Kemudian dalam ayat kedua Allah mengatakan seandainya seluruh para nabi berbuat syirik akan terhapus amalan mereka. Jadi hatta Nabi Muhammad, hatta para nabi lainnya, kalau mereka berbuat syirik terhapus amal mereka. Jadi syirik nggak pandang bulu. Siapapun yang berbuat syirik, mau nabi, mau rasul, mau Nabi Muhammad atau nabi-nabi lainnya, kalau seandainya mereka berbuat syirik akan terhapus amal mereka. Jadi syirik nggak pandang bulu, ya. Tapi Allah selamatkan para nabi lain. Ini namanya seandainya. Ya, kalau ustadz berbuat syirik ya terhapus amalnya. Kiai berbuat syirik terhapus amalnya. Siapapun yang berbuat syirik terhapus amalnya. Syirik tidak pandang bulu. Ini bahaya kesyirikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amal mereka. Faulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang sia-sia amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya. Ya, jadi ini bahaya syirik akbar. Kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita jatuh dalam syirik akbar. Ya, adapun syirik asgar, ya syirik asgar juga berbahaya. Syirik asgar juga berbahaya, namun bahayanya tidak sebesar bahaya syirik besar. Ya, bahaya syirik asgar tidak seberbahaya syirik akbar. Syirik asgar, ya, ini kata penulis, syirik asgar a'zamuz dzunubi ba'da syirkil akbar.
Syirik asghar itu merupakan dosa yang paling besar setelah syirik akbar. Akbaru minal kabair. Ya, syirik asghar lebih besar daripada dosa-dosa besar. Syirik asghar, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, syirik kecil lebih berbahaya daripada zina, daripada minum khamar, ya, daripada mencuri dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Hatta inna ba'da ahli ilmi yakhtaru anna man mata ala syirkil asghar qabla taubati minhu annahu la budda min dukhulihi an-nar wa ta'zibihi ala qadri syirkihi. Bahkan sebagian ulama berpendapat siapa yang meninggal ya dalam keadaan berbuat syirik asghar dan dia belum bertobat darinya, maka dia pasti masuk neraka dan disiksa sesuai kadar dosa syiriknya. Ya, berdasarkan zahir ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Walakinnahu, akan tetapi dia tidak kekal di neraka. Ya, karena yang dia lakukan syirik asghar, dia tidak kekal di neraka. Ya, dia akan keluar dari neraka kemudian masuk surga, kama huwa mu'taqad ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Intinya ya, syirik asghar juga sangat berbahaya, namun ya tidak seberbahaya syirik akbar. Ya, intinya yang namanya syirik ya mau besar atau kecil ya kita jauhi, kita tinggalkan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya kita semua dari dosa kesyirikan dan dari nawakidul Islam. Mudah-mudahan kita meninggal dunia ya sebagai orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati atau meninggal dunia kecuali sebagai orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.